Apakah Anda pernah merasa sangat terhubung, namun justru semakin kesepian? Jemari kita lincah menari di atas layar, menyerap miliaran bait informasi setiap hari, namun batin kita, jiwa yang seharusnya menjadi rumah, justru terasa kosong, bising, dan asing. Kita hidup di era yang paling terhubung dalam sejarah manusia. Tetapi ironisnya, kita kehilangan koneksi paling penting, yaitu koneksi dengan diri sendiri. Bayangkan sejenak, jika selembar daun jatuh di hutan, apakah Anda mendengarnya? Dulu, telinga kita peka terhadap hembusan angin, bisikan alam, atau detak jantung yang teratur. Kini, suara-suara itu tenggelam oleh suara notifikasi, deru scroll media sosial, dan godaan tak berkesudahan dari layar yang menyala 24 jam sehari. Kita menjadi tawanan kebiasaan yang tidak kita sadari, kebiasaan yang menggerus kewarasan atau kesadaran penuh kita. Inilah mengapa kita perlu menoleh ke belakang, jauh sebelum Wi-Fi ditemukan, menuju sebuah kearifan kuno dari tanah Jawa, yaitu laku prihatin. Istilah laku prihatin sering disalahpahami sebagai penderitaan, kesengsaraan, atau ritual mistis yang melelahkan. Dalam konteks filsafat hidup Jawa, prihatin jauh melampaui itu. Ia adalah seni pengendalian diri yang disengaja demi mencapai tujuan spiritual atau mental yang lebih tinggi. Akar kata prihatin bukanlah sengsara, melainkan sebuah kesadaran untuk membatasi diri dari hal-hal yang menyenangkan, namun sejatinya melemahkan. Para leluhur Jawa sadar betul bahwa kemudahan dan kenikmatan yang berlebihan akan menciptakan kabut tebal yang menutupi kejernihan batin. Jika dulu laku prihatin berbentuk puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air, melek tidak tidur, atau topo pepe, berdiam diri di terik matahari, hari ini, di tengah dominasi algoritma dan notifikasi, wujud laku prihatin harus bertransformasi. Kini, tantangan terbesar kita bukan lagi kekurangan makanan, tetapi kelebihan distraksi. Tirakat digital adalah laku prihatin abad ke-21. Ini adalah disiplin diri untuk menahan godaan digital demi memenangkan kembali kendali atas perhatian, energi mental, dan yang terpenting, ketenangan batin kita. Untuk memulai tirakat digital, kita harus mengidentifikasi 3 pilar utama yang menjadi sumber kebisingan batin di dunia maya, yaitu 1. Kebisingan informasi atau the input overload. Kita hidup dalam banjir informasi yang tak terhindarkan. Setiap headline, setiap tweet, setiap cerita yang kita serap adalah data mentah yang harus diproses oleh otak. Ketika informasi terlalu banyak dan terlalu cepat, otak kita masuk dalam kondisi kelelahan kognitif. Laku prihatin dalam hal ini adalah puasa berita selektif. Alih-alih mengonsumsi setiap berita yang muncul, kita belajar memilih sumber, membatasi waktu membacanya, dan dengan tegas mengabaikan clickbait yang memicu kecemasan tanpa memberi manfaat nyata. Tujuannya, menjaga kebersihan pikiran, layaknya menjaga kebersihan rumah dari sampah. 2. Kebisingan komparasi atau the comparison trap. Media sosial adalah panggung bagi pertunjukan hidup terbaik setiap orang. Kita secara otomatis membandingkan diri kita yang di balik layar dengan versi yang dipermak dari kehidupan orang lain. Perbandingan ini menciptakan kecemasan sosial yang konstan, mendorong perasaan tidak cukup, dan menghilangkan rasa syukur. Laku prihatin di sini adalah disiplin, jeda, dan refleksi. Sebelum membuka aplikasi media sosial, tanamkan niat. Aku melihat ini bukan untuk membandingkan, melainkan untuk belajar, atau menikmati, atau menyampaikan, dan yang lebih penting, tetapkan batas waktu yang ketat. Kemenangan bukan pada berapa banyak feed yang Anda lihat, tetapi pada berapa lama Anda mampu menahan diri untuk tidak melihatnya. 3. Kebisingan responsivitas atau the urgency syndrome. Notifikasi dirancang untuk memicu respons instan dalam diri kita. Setiap ping menciptakan adrenalin kecil, membuat kita merasa penting dan wajib segera merespons. Kondisi always on ini merusak kemampuan kita untuk fokus pada tugas yang mendalam dan menghilangkan kenikmatan dalam momen saat ini. Laku prihatin yang paling fundamental adalah puasa notifikasi penuh. Matikan hampir semua notifikasi, kecuali dari kontak yang sangat penting. Beri izin pada diri Anda untuk merespons email atau pesan pada jam-jam yang telah ditentukan saja. Dengan menggeser kendali dari perangkat ke diri Anda sendiri,
Anda merebut kembali waktu yang telah dicuri oleh tuntutan dunia luar. Tujuan utama dari tirakat digital adalah menemukan kembali ruang sunyi di dalam batin Anda. Filsafat Jawa menyebut ini sebagai usaha menuju jati diri atau kasampurnan, yaitu kesempurnaan diri. Ruang sunyi ini adalah tempat di mana kewarasan atau kesadaran penuh dapat berakar dan tumbuh. Berikut adalah 3 langkah praktis tirakat digital yang dapat Anda mulai hari ini, yang dapat dilakukan dalam 10 menit setiap harinya. 1. Waktunya melek yang baru atau ritual senja tanpa layar. Dulu, melek atau tidak tidur dilakukan untuk meditasi malam. Kini, kita akan melakukan melek baru, yaitu jaga kesadaran dari cahaya biru. Dengan aksi yaitu tetapkan 1 jam sebelum tidur sebagai zona bebas layar. Ini adalah ritual cooling down batin. Otak Anda perlu waktu untuk beristirahat dari stimulasi. Gunakan waktu ini untuk hal yang menenangkan batin. Membaca buku fisik, menulis jurnal, atau merefleksikan elinglan waspada hari itu. Atau duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Tujuannya untuk memutus rantai stimulasi digital dan memberi kesempatan pada pikiran untuk membersihkan diri, menghasilkan tidur yang lebih dalam, dan kesiapan mental yang lebih baik esok hari. 2. Mengimplementasikan puasa mutih mental atau konsumsi konten yang murni. Puasa mutih, atau hanya makan nasi putih, adalah disiplin untuk menyederhanakan asupan. Dalam konteks digital, ini berarti menyederhanakan asupan mental. Dengan aksi yaitu audit ketat feed dan langganan Anda. Unfollow atau unsubscribe semua akun yang secara konsisten membuat Anda merasa cemas, marah, tidak berharga, atau hanya membuang waktu. Jika konten itu tidak memberikan inspirasi, ilmu, atau sukacita murni, hapus. Tujuannya hanya memberi makan pikiran Anda dengan makanan mental yang mutih atau murni dan bernutrisi, menciptakan ekosistem batin yang lebih positif dan tenang. 3. Latihan topo atau berdoa dan berdiam diri sesaat di tengah hari. Topo adalah disiplin berdiam diri dan fokus pada satu tujuan. Dalam kesibukan harian, kita sering kehilangan titik tumpu. Dengan aksi yaitu jadwalkan 3 kali jeda kewarasan selama 10 menit di tengah kesibukan Anda pagi, siang, dan sore. Dalam 10 menit ini, letakkan ponsel Anda jauh-jauh. Tutup mata Anda, ambil napas dalam-dalam, dan ulangi mantra kuno elinglan waspodo atau ingat dan waspada. Eling atau ingat, yaitu ingatlah niat dan nilai-nilai Anda hari ini. Waspodo, yaitu sadari apa yang sedang Anda rasakan saat ini tanpa menghakimi. Tujuannya untuk mengaktifkan kembali kesadaran penuh atau kewarasan di tengah badai, memutus otomatisasi kebiasaan, dan mengingatkan diri bahwa Anda yang mengendalikan hari Anda, bukan notifikasi. Tirakat digital bukanlah larangan total terhadap teknologi, itu adalah kembalinya kedaulatan diri. Sama seperti puasa yang bertujuan untuk menguatkan kemauan, tirakat digital bertujuan untuk menguatkan kemauan batin Anda agar tidak mudah ditarik oleh daya pikat layar. Ketenangan batin sejati tidak datang dari pelarian, melainkan dari kesadaran penuh di tengah kebisingan. Ketika Anda menguasai laku prihatin digital ini, Anda tidak hanya memenangkan kembali beberapa jam waktu luang, tetapi Anda memenangkan kembali perhatian, fokus, dan diri Anda yang sejati. Anda telah menciptakan inner sanctuary yang tidak dapat ditembus oleh deru notifikasi manapun. Inilah makna terdalam dari kewarasan yang dicari oleh para leluhur, yaitu kemampuan untuk hidup sepenuhnya hadir, sepenuhnya sadar, dan sepenuhnya damai dimanapun Anda berada. Ketika kita mampu mengendalikan apa yang masuk ke pikiran kita mengendalikan kualitas hidup kita. Dan inilah inti dari kasampurnan atau kesempurnaan hidup ala Jawa, yaitu menjadi penguasa sejati atas benteng batin sendiri. Jika konten ini menggugah Anda, jangan hanya menyimpannya sebagai pengetahuan. Jadikanlah ia laku. Tantangan untuk Anda, ambil ponsel Anda saat ini, masuk ke pengaturan notifikasi, dan matikan 3 aplikasi yang paling sering mencuri perhatian Anda hari ini. Setelah Anda selesai melakukannya, beri diri Anda jeda 10 menit. Tutup mata Anda dan ulangi mantra elinglan waspodo sambil menarik napas dalam. Rasakan ruang sunyi yang baru saja Anda ciptakan. Jika Anda siap merebut kembali kendali dan berbagi perjalanan menuju ketenangan batin ini, tinggalkan komentar di bawah dengan 1 kata, Eling, dan bagikan video ini kepada 1 teman
yang menurut Anda perlu memulai tirakat digitalnya hari ini juga? Salam Rahayu.